Masih bersama sejumlah narasumber dengan BMKG juga ada Pak Daryono. Pak Daryono, sempat ada potensi tsunami yang dikeluarkan, peringatan dini tsunami. Bahkan sempat dikabarkan ada gelombang tsunami kecil begitu Pak. Lalu kemudian peringatan ini dicabut. Dasarnya apa Pak? Iya, jadi memang tadi pukul 10.20 itu kita mencatat ada sebuah kejadian gempa berkekuatan 5, kemudian decision support system kami itu mengeluarkan proposal modeling yang mana gempa ini berpotensi tsunami dengan ancaman siaga ya, hingga estimasi mencapai 3 meter ya untuk beberapa pantai. Namun kemudian setelah kita analisis parameternya, kemudian berubah lebih teliti sehingga status ancaman turun menjadi waspada kurang dari 0,5 meter di beberapa pantai di Flores. Kemudian gempa susulan terjadi paling besar berkekuatan 5,8, kemudian 5,6 dan tadi setengah 4 terjadi gempa berkekuatan 5,4 dan hingga saat ini pukul 16:40 tadi kita sudah mencatat sebanyak 75 gempa susulan dan melihat trennya terus menurun. Ya, Pak Daryono, lalu bagaimana dengan warga yang posisinya seperti di Kepulauan Selayar? Apakah saat ini sudah bisa dikatakan aman? Ya, sejak kita mengakhiri peringatan dini tsunami, maka kondisi sudah aman dari ancaman tsunami dan masyarakat kami himbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa, yang beraktivitas di pantai, kemudian melaut, silahkan untuk beraktivitas kembali karena memang ancaman kita sudah diakhiri. Baik. Terima kasih Pak Daryono. Kita ingin beralih ke Pak Danilman. Pak Danilman, tadi memang disebutkan oleh Pak Daryono bahwa pergeseran sesar di Laut Flores tidak serta-merta bisa berdampak pada di daratan begitu. Tapi dari pengamatan Anda, apakah memang potensinya masih ada meskipun kecil begitu bahwa gempa ini berdampak pada wilayah lain? Iya, jadi karena jalur gempanya itu di tengah laut ya, tidak dekat dengan daratan, ya tentunya kerusakan juga sedikit. Memang jalurnya itu kelihatannya kalau saya lihat di peta ya, dari perkiraan analisis awal itu, dia mengarah ke arah Pulau Selayar. Jadi barangkali juga ada hubungannya dengan propagasi dari rupture gempa ya, retakan gempanya barangkali itu mengarah ke Selayar. Sehingga di Selayar shakingnya atau gocangan itu lebih besar lah dibanding sama yang lain begitu ya, dibanding sama yang di Flores. Jadi setelah kita lihat sekarang, karena jauh juga, di Selayar mungkin ada efek dari jalur gempanya memang mengarah ke sana gitu. Ya sekian, jadi sudah lewat yang main shocknya, yang utamanya kan. Tinggal yang susulannya yang tentunya akan biasanya akan terus makin mengecil, makin jarang dan hilang. Kadang-kadang ada yang besar tapi tidak akan lebih dari 6 skala Richter. Ya, Pak Dani, sejauh ini tadi Bapak katakan bahwa Indonesia Timur banyak sekali sesar yang tidak terpetakan. Artinya, apakah ini akan berpotensi selain dari gempa yang terjadi di NTT ini bisa terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia Timur? Ya, dalam artian jangan dipakai sebagai prediksi ya, karena biasanya kalau berita-berita yang sedikit liar setelah gempa sekarang, bahwa ini akan memicu gempa di mana, di Flores, di Sulawesi yang lebih besar lagi, nggak begitu. Jadi tidak ada prediksi ke arah sana. Tapi kalau masalah gempa besar bisa terjadi di tempat lain, di mana saja ya bisa, karena memang sumber gempanya banyak. Jadi di Indonesia ini sudah cukup sering terjadi gempa. Jadi bisa saja misalnya kebetulan sekarang sedang frekuensinya tinggi begitu ya. Akan dalam satu waktu itu kadang juga banyak sekali begitu. Jadi memang kalau kebetulan sekarang sedang banyak ya bisa terjadi di tempat lain lagi, bisa saja dalam sebulan kemudian atau setahun kemudian. Demikian. Baik, saya terakhir yang Pak Daryono, tadi Pak Danilman mengatakan bisa saja terjadi di tempat lain. Tapi apakah memang bulan Desember ini, kalau kita lihat meruntut ke belakang, bulan Desember sebenarnya banyak sekali begitu bencana. Apakah kemudian ini berpengaruh terhadap potensi gempa begitu yang bisa mungkin saja terjadi di beberapa lokasi lain? Iya, saya kira tidak semudah itu ya, mengkaitkan antara gempa dengan temporal waktu ya. Artinya memang kami sempat mengkompilasi ya sejarah tsunami sejak tahun 1600 kita kumpulkan, lebih banyak terjadi di akhir tahun dan di awal tahun. Tapi ini tidak boleh untuk dijadikan kesimpulan bahwa
misalnya begitu, dan diharapkan masyarakat tidak menjadikan ini sebagai istilah musim tsunami di akhir tahun. Baik, terima kasih Pak Daryono, terima kasih Pak Dhani Hilban sudah memberi informasi kepada kami dan juga edukasi di Kabar Petang kali ini. Selamat sore, Assalamualaikum.